Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Rahmawanti Ruhana, mahasiswa PPI Mata Pelajaran Al-Quran Hadis Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Kyai Haji Ahmad Sidi Jember dengan NIM 25540113125. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 3 Pacitan kelas 7 materi optimis dan sabar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Bersama kita maju, yes. Sekarang kita tarik nafas. Kita sambil duduk dengan tenang, mari kita mulai berdoa. Jangan disiapkan, berdoa mulai. Siapkan doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Adakah hari ini yang belum merasakan syukur? Sudah kita hari ini? Sudah. Apa contohnya? Syukur masih dikasih Masih kesehatan, diberi kesehatan, kemudian masih bisa sekolah. betul sekali, masih bisa sekolah. Materi hari ini sebenarnya berpikir positif, optimis, dan sabar. Hadisnya sama dengan hadis sabar dan syukur. Ini gambar apa? Ulangan. Nilai ulangannya dapat nilai berapa? 2. Kira-kira kalau dapat nilai 2 apa yang berasa? Sedih. Nah, ini apa ini? Handphone. Bagus nggak? Bagus. Kalau yang punya seperti ini? Jelek. Oke, perasaan kalau tulisan HP tiba-tiba bentuknya kayak begini. Sedih. Ada yang pernah? Atau ada yang? Namanya belum. Belum? Yakin belum? Contohnya apa? Apa? Singkat pernah? Sengaja apa enggak? Apa jangan-jangan udah berputus dari pacarnya terus hamil enggak? Ini nilai 2. Nah, kalau ini? Nah, kira-kira kalau dapat nilai segini? Sudah ya? Was. Daripada tidak, ya kan? Nah, Rasulullah itu punya rahasia. Rahasianya apa? Rahasianya yaitu sesuatu yang menakjubkan. Jadi rahasianya Allah itu diwujudkan melalui hal-hal yang menakjubkan. Nah, kegiatan kita ini nanti selama hampir sekitar 1 jam, 45 menit ya. 45 menit kita akan belajar tentang hadis, sabar dan syukur. Nah, hadisnya.
ajabali amril mu'minin inna amrohu kullahu khair. Inna amrohu kullahu khairun wa laisa daka li ahadin illa lil mu'min. Illa lil mu'minin in asobathu sarra'u. Ini saya beri tanda apa namanya? Tebal. Itu kaitannya dengan apa? Rahasia sama majikan tadi. Ya. Artinya. Kemudian syakara fakana khairan lahu wa in asobathu darahu sabara fakana khairan lahu. Dari ajabah dan saro'a ini itu tadi, ajabah itu artinya menakjubkan, bukan rahasia, sesuatu yang hampir sama dengan menakjubkan, tapi namanya apa saya lupa. Kemudian yang ini saro itu ada namanya lawan kata apa? Antonim ya. Lawan kata saro itu seperti kemudahan. Ya, kemudahan berarti lawannya apa? Kesulitan. Jadi ketika kita diberi kemudahan, maka ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika diberi kemudahan kita bisa bersyukur dan dengan kebaikan-kebaikan itu, maka ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih buruk atau sesuatu yang namanya apa tadi? Kesulitan, maka kita bisa bersabar. Gitu. Lawannya syukur apa? Lawannya syukur. Tuh, ajaba artinya untuk menakjubkan. Kemudian sarau kelapangan itu keluasan hati. Apa namanya? Kemudahan, kelapangan itu sama dengan kemudahan. Jadi lawannya daro itu berarti kesulitan. Daro ada khairan sama daro, kebaikan untuk kebaikan, sorro untuk kesusahan. Sobat artinya sabar. Ajaban artinya apa? Menakjubkan, ya? Sesuatu yang menakjubkan. Jadi setiap setiap ujian, setiap yang kita hadapi itu pasti ada hal menakjubkan. Yang itu Allah itu ngasih pesan, ya, ngasih pesan supaya kita itu apa? Ketika mendapatkan kelapangan, nantinya kita harus bersyukur. Dan ketika kita mendapatkan kesusahan, maka kita harus bersabar. Ini kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan nanti yang lainnya yang sisa bergabung 1, 2, 3, 4. Ya, jadi satu kelompok ini. 1, 2, gabung sama itu apa? 3. Kita masuk ke tugas inti. Di sini ada masing-masing kelompok saya beri kasus ya, analisis kasus. Jadi ada sebuah masalah yang dihadapi teman-teman kita, anggap aja gitu. Ya, misalnya teman kita lagi habis kehilangan kunci motor misalnya, atau dia lagi habis jatuh. Di sini kita bermain peran, ya, kita bermain peran. Maksudnya bermain peran itu anggap aja kalian itu adalah seorang polisi atau seorang detektif yang menangani kasus
Pertama, misalnya ada yang kehilangan uang. Instruksinya, bayangkan kalian itu seorang sahabat Nabi, ya. Jadi kalian itu kayak kita zaman sahabat Nabi. Jadi zaman sahabat Nabi itu kalian harus menenangkan klien kalian, ya. Gimana caranya kalian memberikan solusi, memberikan arahan ataupun membuat membuat klien kalian itu merasa aman, nyaman, tenang dan dia tidak akan mempermasalahkan lagi apa yang dia alami. Jadi ketika dia mengalami kesulitan, makanya Anda itu bertugas menyenangkan, menghibur. Cara kalian menghibur atau cara kalian memberikan solusi, bagaimana cara memberikan dia semangat biar dia itu bangkit lagi, itu seperti apa? Silakan ditulis di bawah pertanyaan. Boleh berupa cerita, boleh berupa poin-poin penting aja, atau misalnya berupa permisalan, atau misalnya seandainya kalau misalnya kamu membuat permisalan, kamu itu adalah seorang yang berharga, misalnya Anda itu berharga. Jadi Allah itu menciptakan kita bukan karena gabut, Allah kan menciptakan kita karena gabut, tapi karena setiap orang yang diciptakan itu punya keistimewaan, punya masalah, punya ujiannya masing-masing. Jadi nanti kamu di situ berperan kira-kira jadi kayak konsultan. Terlalu bagus konsultan. Intinya kamu itu memberi solusi. Bagaimana caranya teman kamu memberi optimis, biar dia itu optimis gitu, biar dia itu bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing. Kemudian nanti yang lainnya silahkan menulis di lembar yang saya berikan. Ada nanti lembaran kosong, silahkan diisi di situ. Jadi masing-masing nanti punya pendapatnya sendiri-sendiri. Habis itu dikumpulkan, selesai. Waktunya jarum panjang angka 12. Cukup ya? Yang sudah selesai bisa dipresentasikan ke depan, bisa menguji kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum. Nama saya Hafi. Saya akan membacakan jawaban nomor 1. Bersabar, jangan menyambungkan emosi terlebih dahulu. Bisa dibicarakan dengan baik dan bukan barang yang tidak terakhir dipakai atau ditaruh di mana. Dan saya juga akan membacakan jawaban nomor 2. Hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Intinya sabar dan syukur. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuknya. Maka itu adalah kebaikan dunia, dan jika dia ditimpa kesusahan dia akan sabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Nomor 3. Apabila mendapatkan nilai ujian kurang bagus, banyak bersabar dan ikhtiar. Nomor 2, berusaha mencari uang yang hilang. Apabila kehilangan barang, tetap bersabar dan berusaha mencari. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kasusnya apa? Siti kehilangan uang.
Jadi ketika selanjutnya tadi apa? Dicari dulu barangnya ya. Bila sudah ketemu, berarti kita harus mengganti. Kalau kita belum bisa mengganti, minimal apa namanya berat. Gimana caranya supaya uang itu bisa dikembalikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dhani, saya Sifawiyah Dhani. Saya akan membacakan jawaban nomor 1. 1. Sedih, menyesal, dan bingung. 2. Hadis riwayat At-Tabrani, artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memberikan wahyu kepada Musa bin Imran alaihissalam, wahai Musa, siapa yang tidak rindu dengan keputusanku, tidak sabar dengan ujianku, dan tidak bersyukur dengan nikmatku, maka hendaklah ia keluar dari di antara bumiku dan langitku, dan hendaklah ia menjadi Tuhan selain aku untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. 3. 1. Sebaiknya Siti menyimpan uangnya di dalam tas dan lebih baik dari bukannya. 2. Sebaiknya Siti mencari atau memeriksa tas dengan teliti sebelum bertanya kepada temannya. Ya, apabila orang tersebut belum juga ditemukan, sebenarnya dia melapor kepada pihak sekolah agar mendapat senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari dua kelompok yang sudah maju, ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kasusnya belum disampaikan. Iya. Ya, dibacakan dulu kasusnya apa, baru dijawab. Oke, ya, untuk kelompok berikutnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hussein. Di sini saya ingin memberikan analisa kasus dan juga solusi. Pertama dari analisa kasus, seorang siswa telah belajar giat untuk berkompetisi madrasah, namun suatu hari pengumuman yang dinyatakan tidak lolos. Solusi yang pertama, perasaan dari siswa tersebut adalah kecewa dan sedih serta kehilangan semangat untuk belajar lebih giat dan impian dikarenakan trauma atas kegagalannya. Sedih dan kedua, kita melihat bahwa pertolongan bersama kesabaran dan sesungguhnya pertolongan itu bersama pengorbanan dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Riwayat At-Tirmidzi. 3. Tetap bersemangat dan tidak menyerah atas kegagalan anak-anaknya. Memberikan semangat, mengajarkan mengobrol dengan tidak Selanjutnya, dapatkan motivasi dari orang yang lebih berpengalaman dan dewasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai asal ya apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti ngasarin udah mulai kita saya nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fajar. Saya Kembali Surya Dewi. Di sini kami akan membacakan hasil analisis kasus ini. Kasusnya, seorang siswa telah belajar giat untuk kompetisi sains madrasah. Namun suatu hari pengumuman, ia dinyatakan tidak lolos seleksi. Pertanyaannya, nomor 1, identifikasi perasaan yang muncul. Merasa sedih, kesal, dan kecewa, tetapi harus tetap bersabar dan tidak terburu-buru untuk melalui proses. Nomor 2, dari Abdullah bin Nomor 2, tuliskan potongan ayat atau hadis yang relevan untuk memotivasi siswa tersebut. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Ketahuilah bahwa pertolongan bersama kesabaran, dan sesungguhnya perjuangan itu bersama pengorbanan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor 3, rumuskan 3 tindakan nyata sebagai wujud sabar dan optimis. Yang pertama, ikhtiar dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yang kedua, kata menyerah dan putus asa. Yang ketiga, tidak pesimis untuk mengikuti kompetisi sains yang baik. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari berbagai kasus yang sudah kita selesaikan hari ini, ada satu kasus yang belum sempat kita lakukan ya. Jadi ini kasusnya Rudi. Rudi ini gagal dalam pemilihan OSIS. Kira-kira dia kecewa apa enggak? Kecewa. Nah, kemudian untuk apa? Selain kecewa gimana? Gagal seleksi OSIS ini? Marah bisa jadi ya. Nah, terus hadisnya sesuai untuk seseorang yang merasa dirinya gagal atau dia merasa belum melakukan yang terbaik atau dia belum maksimal dalam kebaikan, maksimal dalam seleksi. Apa hadisnya? Coba dicari. Contoh hadisnya. Nah, bisa itu ya. Sabru inda musibati sitis ainiatin darajat. Kayak itu boleh. Atau bisa menempatkan hadis riwayat ini sabar saat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Kegagalan itu pasti gitu. Kita itu nggak ada yang nggak pernah gagal, kan mungkin pasti ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah, dari kegagalan dan ketidakberhasilan kita itu menghasilkan apa? Motivasi untuk berusaha menjadi apa? Lebih baik, dan belajarnya jadi lebih ditingkatkan. Artinya apa? Kalau sekarang bisa jadi OSIS, berarti kita masih punya kesempatan di tingkat yang lebih tinggi. Misalnya kalau di kelas 1 belum bisa, di kelas 2 bisa toh? Bisa. Nah, kan berarti kan meningkatkan value gitu. Meningkatkan kepercayaan diri dulu. Ya kan? Kita percaya diri dulu, baru setelah itu kita bisa mengalahkan yang namanya kegagalan itu. Ya, artinya apa? Ketika kita mendapati nanti itu gagal, artinya apa? Kita sudah percaya diri kalau kita kita masih bisa, sekalipun kita tidak harus menjadi anggota OSIS gitu, tapi kan kita masih bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Lewat apa? Selain dari itu apa? Yang bisa membantu kegiatan di madrasah selain OSIS apa? Apa? MBK. Selain MBK ada apa lagi? Mungkin ada PKM, ada pramuka. Nah, di PKM kita belajar tentang apa? Berlalu bisa gitu. Ketika berkendara berhati-hati. Nah, ketika di jalur yang harusnya seperti apa. Kemudian kalau pramuka kita diajarin apa? Disiplin dan mandiri, gitu. Mandiri, kemudian pemberani. Terus di PMR kesehatan dan kesehatan, kemudian apa? Membantu ketika ada teman yang sakit atau terluka. Artinya kita bisa memberikan pertolongan pertama sekaligus. Selanjutnya, kertasnya masih kan? Di paling bawah. Nanti silakan ditulis. Ditulis boleh di
dipotong atau di apa namanya kalau misalnya masih bisa banyak dipotong boleh. Ya. Kita tulis sendiri ya. Tulisannya gini. Satu hal yang akan aku syukuri hari ini adalah silakan tulis sesuai dengan apa yang kalian syukuri hari ini. Jawabannya Ditulis dulu. pertanyaannya Ya, satu hal yang saya tak tuliskan dulu. Satu hal. Satu hal yang akan aku syukuri hari ini adalah sekali ketemu mantan. Misalnya ada contoh apa dia dari ini adalah silakan diri sendiri. Satu. Kemarin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, hari Kamis kalau nggak salah ya, ketika saya sholat jamaah di salah satu masjid di pelosok, itu kan kebetulan sedang habis makan bersama keluarga. Jadi ketika saya sholat berjamaah itu ada orang baru datang kan jadi makmum di depan laki-laki. Jadi makmum di depan. Saya nggak expect ketika sholat itu ternyata beliau itu ada cacat di kakinya. Jadi dia tuh nggak bisa duduk supaya kita duduk misalnya duduk tasyahud, tahu duduk tasyahud ya. Nah kalau tasyahud kan duduknya kan harus itu dia nggak bisa. Jadi kayak orang ini apa namanya orang yang kalau duduk pakai ini, jadi kayak berdiri pakai ini. Jadi dia tahiyatnya juga gini tahiyatnya. Jadi ketika dia sholat mulai dari apa sujud, bahkan sujudnya juga itu bukan sujud yang orang normal. Jadi kalau perempuan push up tahu kan? Nah perempuan yang push up kan itu kan 2 kaki kan tidak digunakan, maksudnya tidak diangkat kan biasanya seperti itu. Nah itu kemarin sempat mau saya video, cuman kan gak enak ya karena tinggal beberapa rakaat beliau sudah selesai. Akhirnya nggak jadi di video, cuman jadi kayak motivasi diri. Kenapa? Hari ini masih banyak yang tidak mengerjakan sholat, bahkan untuk sholat subuh ya, yang sholat subuh itu harusnya kan karena kita tuh orang aktif, kita aktif kan belajar sekolah. Maksudnya kan sekolah itu kan kita pasti bangun pagi. Nah sebelum bangun pagi itu kan kita punya waktu sholat 5 waktu, ya kan? Jadi masih bangunnya misalkan sebelum subuh. Nah hari ini masih banyak sekali yang belum melaksanakan sholat subuh aja. Nggak usah subuh, zuhur, asar itu juga harus diingatkan, ya kan? Apalagi kalau di rumah kan kali itu. Nah padahal di luar sana itu banyak orang yang kesulitan ketika beribadah, jadi sampai direwangi apa namanya harus bersandar di tembok ketika beribadah, harus pakai kursi roda ketika berangkat ke masjid. Caranya bilang tetap berangkat ke masjid. Itu banyak sekali video kisah-kisah inspiratifnya orang-orang disabilitas, ya kan, yang mereka itu benar-benar termotivasi untuk tetap beribadah meskipun dengan kekurangan, meskipun mereka itu tangannya, kakinya tidak lengkap atau kakinya itu tidak sempurna untuk berdiri kan. Sementara kita yang berdiri saja kita sebenarnya masih kuat, bekerja masih kuat, melakukan aktivitas masih bisa. Untuk beribadah itu kadang masih nunggu nanti, ya kan. Ketika ada panggilan adzan sih bahkan sampai ke rumah selesai baru pergi ke masjid atau pergi sholat jamaah. Sementara orang-orang yang dengan Allah qadarullah, Allah beri kekurangan, itu mereka diberikan kayak caranya untuk jadi yang pertama ketika berada di masjid. Jadi mereka itu malah berlomba-lomba untuk selalu jadi yang pertama ketika di masjid. Meskipun sholatnya itu mulia banget,
bahkan harus sujud aja mereka juga. Bahkan ada yang saking karena tidak bisa dipakai buat sujud sampai punya cita-cita itu kalau dia itu pengen sujud seperti orang normal. Dan itu nggak semua orang, tidak semua apa namanya. Kadang apa yang seharusnya kita itu syukuri, kadang orang lain itu yang inginkan, ya kan? Kita bersyukur bisa sholat normal. Sementara ada orang yang sholat aja harus diporsi, ya kan? Harus ambil berhari. Nah, kita yang belum terlambat ini ya, yang dikasih bisa diparingi nafas, masih diberikan hidup sampai hari ini, makanya nomor 1, sholat itu nanti akan ditanyakan di akhirat. Yang pertama kali akan ditanyakan sama malaikat. Bahkan ketika pertama kali ditanyakan ketika kita di alam kubur. Jadi sampai dikubur, ditinggal sama keluarga ketika dikubur itu nanti maka yang yang akan menunggu yang menemani kita setelah ditinggal bersama keluarga besar kita, sama tetangga-tetangga, itu ya cuma amal-amal kita selama hidup di dunia. Kali moco Al-Quran, kali berbuat baik sama sesama, saling tolong menolong, ya kan? Kemudian menjaga sholatnya. Nah, sholat itu nanti akan jadi cahaya ketika di alam kubur. Itu. Kita bisa melihat sisi lain ya, sisi lain dari belajar tentang hadis. Jadi hadis itu bukan dulu kita ngapal hadis, tapi kita juga mempelajari maksud hadis. Kadang hadis itu artinya kayaknya menarik, tapi kalau kita tidak membaca secara detail terjemahannya atau sebab hadis itu turun, ya kan? Bagaimana cerita di balik hadisnya? Seperti tadi kita belum cerita tentang siapa Suhaib bin Sinan. Ya, Suhaib bin Sinan. Jadi beliau itu pedagang yang beliau itu selalu untung. Dan saking beruntungnya, beliau itu sering ngasih makan fakir miskin, bahkan sampai berlebihan. Sampai diingatkan sama Umar bin Khattab. Umar bilang, kamu tuh kalau masuk oke menurut itu bahasanya kita nih. Mungkin kayaknya kok kamu kok berlebihan sekali kok kalau ngasih itu kan. Nah, beliau mengatakan kalau beliau itu pernah mendengar hadis dari Rasulullah kalau sebaik-baik kita memberi adalah memberi makan. Pemberian yang memberi yang paling disenangi Allah, disukai Allah itu adalah memberi makan. Yang diberi makan siapa? Fakir, miskin. Sama halnya dengan kita berzakat. Zakat itu untuk siapa? Yang mampu. Nah, fakir miskin pun juga kalau dia mampu bisa membayar zakat. Kalau tidak, berarti beliau yang berhak menerima zakat. Oke, terima kasih untuk hari ini, untuk waktunya, untuk basa-basi yang tidak penting ya. Alhamdulillah hari ini kita melalui selama hampir 1-2 jam. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.